Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan penugasan dari Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan IKN. Basuki menyatakan bahwa dalam waktu 3 tahun, ia harus bisa menyelesaikan pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif. Dengan demikian, IKN dapat menjadi ibu kota negara pada 2028. Ya mohon doanya, saya ditugasi oleh Bapak Presiden, dalam kurun waktu tidak lebih dari 3 tahun, harus bisa menyelesaikan gedung-gedung DPR, MPR, MK, MA semua. Sehingga 2028 kita akan menjadi ibu kota negara, ujar Basuki, dilansir dari YouTube IKN Indonesia, Senin, 18 Agustus 2025. Sementara itu, infrastruktur eksekutif saat ini sudah dibangun meski belum selesai secara keseluruhan, yaitu meliputi Istana Kepresidenan, Istana Wakil Presiden, dan kantor-kantor kementerian. Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tidak menyinggung soal alokasi anggaran untuk IKN dalam pidato nota keuangan dan penyampaian rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RUU APBN 2026 pada Jumat, 15 Agustus 2025. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa belanja negara 2026 dialokasikan sebesar Rp3.786,5 triliun. Lalu, pendapatan negara tahun depan ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun. Defisit APBN 2025 dirancang pada kisaran Rp638,8 triliun atau 2,48% dari produk domestik bruto, PDB, yang ditopang oleh pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan. Kemudian, Presiden menyampaikan bahwa pada 2026 ada 8 agenda yang diprioritaskan. Pertama, ketahanan pangan dengan rincian alokasi anggaran Rp164,4 triliun untuk lumbung dan cadangan pangan, Rp53,3 triliun untuk subsidi pupuk, 9,62 ton, dan dukungan untuk Badan Urusan Logistik, Bulog, sebesar Rp22,7 triliun. Kedua, ketahanan energi dengan alokasi anggaran Rp402,4 triliun untuk subsidi BBM, listrik, dan LPG 3 kg yang lebih tepat sasaran berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional, SETSEN. Selain itu, dalam ketahanan energi juga ada program pengembangan energi baru terbarukan, EBT, dan listrik desa. Ketiga, makan bergizi gratis, MBG, dengan alokasi anggaran Rp335 triliun pada 2026. Alokasi anggaran tersebut diperuntukkan menjangkau 82,9 juta penerima, siswa, ibu hamil, balita, dan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG. Keempat, pendidikan dengan alokasi anggaran Rp757,8 triliun secara total. Rincian peruntukannya yakni Program Indonesia Pintar untuk 21,1 juta siswa, KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa, gaji dan kompetensi guru sebesar Rp178,7 triliun, dan beasiswa LPDP untuk 4.000 mahasiswa. Kelima, kesehatan dengan total anggaran Rp244 triliun yang salah satunya akan digunakan untuk bantuan iuran asuransi sebesar Rp69 triliun untuk 96,8 juta jiwa penerima. Keenam, untuk desa, koperasi, dan UMKM, antara lain untuk membiayai 80.000 koperasi Desa Merah Putih, KDMP, dan memberikan pinjaman bunga rendah lewat himbara untuk KDMP. Ketujuh, pertahanan semesta dengan rincian untuk modernisasi alutsista, penguatan komponen cadangan, penguasaan teknologi, dan pengembangan industri strategis dalam negeri. Kedelapan, akselerasi investasi, perdagangan, dan perumahan untuk hilirisasi proyek strategis dan program 3 juta rumah rakyat, FLPP, BSPS, serta PPN DTP. Meski begitu, Menteri Sekretaris Negara yang juga juru bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi, memastikan pembangunan IKN tetap berlanjut. IKN lanjut, sebagaimana sudah diutuskan oleh Bapak Presiden bahwa pembangunan IKN akan dilanjutkan, ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, dan diminta kepada Kepala Otorita IKN, dalam hal ini Bapak Basuki Hadi Mulyono, diberi target dalam 3 tahun ke depan harus menyelesaikan seluruh perangkat yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat kita berpindah ibu kota negara ke IKN. Jelasnya, syarat yang dimaksud adalah IKN sudah memiliki fungsi pemerintahan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Jadi tidak ada masalah dengan IKN. Lanjut terus, tegasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.